Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Humaira Nadwi dari kelas 1C Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM 1251320 187. Di sini aku akan membahas tentang materi sosiologi, yaitu mobilitas sosial. Definisi mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lain dalam struktur sosial masyarakat. Contohnya, seorang buruh pabrik yang menabung dan belajar hingga akhirnya bisa membuka usahanya sendiri sehingga status sosialnya berubah dari pekerja menjadi pemilik usaha. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Menurut P.A. Sorokin, terdapat dua tipe utama dalam pergerakan sosial. Yang pertama itu mobilitas horizontal, yaitu perpindahan individu ke kelompok lain yang masih sederajat tanpa mengubah derajat sosialnya. Contohnya, seorang kepala bagian di Kabupaten Bogor dimutasi ke Kabupaten Boyolali dengan jabatan yang tetap sama sebagai kepala bagian. Jadi sama-sama sebagai kepala bagian, tidak dirubah menjadi kepala atasan atau menjadi bawahan. Yang kedua, ada mobilitas vertikal, yaitu perpindahan posisi yang mengakibatkan perubahan derajat sosial, baik naik maupun turun. Yang pertama, ada vertikal ke atas atau social climbing. Contohnya, seorang guru yang dipromosikan dan baru pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi misalnya dari bawah, awalnya gurunya cuma sebagai guru honorer, tapi karena vertikalnya ke atas, maka guru itu dipindahkan posisi menjadi yang lebih tinggi, misalnya kepala sekolah. Jadi yang tadinya dari guru honorer dipindahkan menjadi kepala sekolah. Yang kedua, ada vertikal ke bawah atau social sinking. Contohnya, seorang tentara yang diturunkan pangkatnya karena melanggar disiplin atau pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Jadi, kalau misalnya vertikal ke atas itu dari yang bawah menjadi tinggi, dan sebaliknya, kalau vertikal ke bawah itu dari yang tinggi menjadi rendah. Misalnya, perusahaan yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba bangkrut, atau seorang tentara yang diambil jabatannya karena melanggar. Yang ketiga, ada namanya mobilitas argumentasi, yaitu mobilitas ini membandingkan status sosial individu dengan status sosial orang tuanya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya antar generasi naik. Maksudnya, kemajuan sosial dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Misalnya, orang tua yang bekerja sebagai guru memiliki anak yang sukses menjadi menteri negara. Jadi, misalnya awalnya tuh si orang tuanya hanya seorang guru, tapi karena anaknya, orang tuanya bisa naik status sosialnya atau derajatnya karena anaknya sukses menjadi menteri agama. Yang kedua, ada yang namanya antar generasi turun, yaitu penurunan status dibandingkan generasi sebelumnya. Contohnya, seorang anak dari pengusaha sukses yang akhirnya hanya bekerja sebagai sopir karena faktor tertentu. Berbeda dengan yang tadi. Kalau antar generasi turun, misalnya tadian orang tuanya itu seorang pengusaha, tetapi anaknya hanya menjadi sopir. Yang keempat, ada dampak mobilitas sosial. Pergerakan ini membawa pengaruh nyata bagi individu maupun masyarakat. Yang pertama itu ada yang namanya dampak positif. Dari dampak positif ini bisa mendorong seseorang untuk lebih maju melalui prestasi. Misalnya, persaingan sehat antar karyawan untuk mendapatkan promosi jabatan, mempercepat perubahan sosial ke arah yang lebih produktif. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya ketidakharmonisan akibat perubahan status. Misalnya, timbulnya konflik antar kelas sosial atau gangguan psikologis, yaitu stres atau depresi bagi seseorang yang baru saja kehilangan jabatan tinggi atau kekayaan.
Mungkin cukup sekian bagi saya untuk menyampaikan tentang tema yang berjudul mobilitas sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.